Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pada video ini kita akan membahas mengenai persamaan linear dua variabel oleh Alpina Diayu Marcelawati 1932-1975. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, baik kita mulai. Itu yang pertama, persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Ingat ya, yang kemarin adalah pada persamaan linear satu variabel, berarti hanya memiliki satu variabel. Oke, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C dengan ABC elemen real, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Bilangan pengganti X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut disebut penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari persamaan AX plus BY sama dengan C merupakan pasangan berurutan X, Y. Oke, jika pada PLSV penyelesaiannya hanya ada satu atau dalam representasi berupa noktah pada garis bilangan, namun dalam PLDV kali ini penyelesaiannya berupa pasangan berurutan XY, representasinya menjadi titik koordinat pada diagram Cartesius. Oke, kita lanjutkan. Mengenai sistem PLDV. Dua atau lebih PLDV yang nilai variabelnya saling terkait disebut sistem PLDV. Tahu ya, sistem itu adalah ketika ada beberapa persamaan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan, maka itulah sistem. Oke. Berikut ada bentuk umum yang paling sederhana. AX plus BY sama dengan C, SX plus TY sama dengan U. Dengan ABC STU, ini ABC STU, ini koefisien dan konstantanya itu elemen real pada aljabar kemarin. Jadi bentuk umum yang paling sederhana adalah ketika sistem terdiri dari dua PLDV, dua persamaan PLDV. Oke. Cara menemukan penyelesaian dari SPLDV, sistem persamaan ini dua variabel. Oke, yaitu yang pertama, sebenarnya ada 4, yaitu yang pertama bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama metode substitusi. Atau biasa disebut metode mengganti atau pengganti. Berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Yaitu yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Tahu ya, ini asalnya tadi kan AX plus CY sama dengan D. Ini diubah menjadi X sama dengan CY plus D. Ini kita akan memasukkan, kita berarti akan mencari yang nilai X-nya. Kita akan mencari yang Y-nya. Kalau Y sama dengan AX plus B, ini tadi kan aslinya AX plus Y sama dengan B, jadi kita mencari Y-nya jadi AX plus B. Kita nanti akan ketemu nilai X-nya. Oke, dengan A, B, C, dan D ada nilai yang ada pada persamaan. Tidak boleh 0 tadi ya. Triknya dengan mencari dari dua persamaan, carilah salah satu persamaan yang termudah. Oke, setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Yang kita misalkan tadi, nanti kita akan ketahui nilai dari salah satunya. Selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y, ataupun Y. Dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Oke, kita ke soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini menggunakan metode substitusi. X plus Y sama dengan 5, X min Y sama dengan 1. Ini nanti sistemnya akan saya buat satu soal untuk beberapa metode biar tahu apa perbedaannya. Oke, yang jelas nanti hasilnya akan sama. Cuman berbeda metode. Penyelesaian.
Langkah pertama, ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. Oke, dari sini kita ambil yang termudah yaitu X min Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini kita ambil X sama dengan Y plus 1. Ini kan min Y, ke kanan kan menjadi positif Y plus 1. Langkah kedua, substitusikan nilai X min Y sama dengan 1 ke dalam persamaan yang satunya untuk mencari X. Maka hasilnya sebagai berikut. Ini untuk mencari Y ya. Kalau di sini kita memisahkan X, maka nanti hasilnya akan ketemu Y. Jika nanti kita memisahkan Y-nya, maka hasilnya akan ketemu X-nya. Oke, X plus Y sama dengan 5. Kita masukkan yang ini, karena yang ini dimisalkan ya. Persamaan yang kedua telah dimisalkan. Maka kita masukkan ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 5. X itu tadi apa? Kita misalkan Y plus 1. Kita substitusikan di sini. Plus Y sama dengan 5. Oke, Y plus Y, 2Y plus 1 sama dengan 5. 2Y sama dengan 4 tahu ya. Ini ruas kanan dan kiri dikurangi 1. Jadi 4, Y itu sama dengan 2, dibagi 2 semuanya. Langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X. Maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan kedua, dari persamaan yang pertama dan dari yang kedua kita akan dua-duanya. Tapi jika nanti kalau sudah tahu akan hasilnya sama, berarti kita bisa memilih salah satu yang termudah saja. Ini saja biar memahami bagaimana langkahnya, sebenarnya itu sama saja. Hasilnya tetap sama. Yang ini persamaan yang pertama ya, X plus Y sama dengan 5. X, Y-nya berapa? 2. 5. Oke, kedua ruas dikurangi 2. 2, 5 kurangi 2, 3. Oke. Yang ini sama, X min Y sama dengan 1. X min 2 sama dengan 1, Y-nya 2. Oke, kedua ruas ditambah 2. Berapa? X ini 0. Ditambah 0 sama dengan 3. 1 tambah 2, 3. Selanjutnya. Langkah keempat, maka kita ketahui nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Dan yang ditanyakan ada nilai A dan B. Di mana X sama dengan A dan Y sama dengan B. Maka ya, X sama dengan A sama dengan 3, Y sama dengan B sama dengan 2. Tahu ya bentuknya tadi AX plus BY sama dengan C. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP, himpunan 3 dan 2. Oke, metode eliminasi atau metode menghilangkan. Langkah-langkah menyelesaikan SPRDV dengan metode eliminasi, yaitu yang pertama metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Oke, peubah itu variabel ya. Nama lain dari variabel. Itu yang kedua, cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya plus dengan plus atau negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Berbeda itu apa? Misalnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, sama saja ya. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini menggunakan metode eliminasi. Oke, soalnya sama, cuman kita metodenya berbeda, nanti hasilnya akan sama. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu, dan supaya kita temukan nilai Y. Oke, X plus Y sama dengan 5, kalikan 1, X min Y sama dengan 1, kalikan 1. Langkah kedua dari persamaan 1 dan 2, mari kita eliminasi sehingga hasilnya, oke, kita akan mengeliminasi X. Kita akan mendapatkan nilai Y. Jadi, supaya X-nya hilang ini kita akan menggunakan negatif. Mengeliminasikan dengan tanda negatif. Oke, Y negatif bertemu negatif positif, berarti Y tambah Y adalah 2Y. 5 dikurangi 1, 4. Kedua ruas dibagi 2, Y sama dengan 2. Langkah ketiga selanjutnya, untuk mengetahui nilai X. Sama, kita kalikan lagi. X per Y sama dengan 5, X min Y sama dengan 1. Ini karena berhubung.
koefisiennya adalah 1, 1, jadi kita tidak perlu memperkalikan berapa untuk menyamakan salah satu koefisien. Oke, eliminasi antara persamaan 3 dan 4 yang hasilnya menjadi 3 dan 4 ini ya, saya ganti. X plus Y sama dengan 5, X min Y sama dengan 1. Kita akan mencari nilai X. Maka kita eliminasi dengan menggunakan tanda penjumlahan. Tahu ya, supaya Y-nya hilang karena ini min Y. Jadi X tambah X adalah 2X, Y ditambah min Y adalah 0. 5 ditambah 1 adalah 6. X adalah kedua ruas dibagi 2 yaitu 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP, himpunan 3 dan 2. Metode campuran, eliminasi, dan substitusi atau gabungan. Karena pada masing-masing metode mempunyai keunggulan masing-masing diantaranya ialah yang metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. Yang kedua, metode substitusi menggunakan keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam penyelesaian SPLDV. Jadi di sini dapat diketahui bahwa pada metode gabungan ini akan lebih mudah. Prosedurnya adalah eliminasi dulu baru substitusi. Tidak bisa dibalik ya. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini menggunakan metode gabungan. Soalnya sama penyelesaiannya. Yaitu langkah yang pertama menggunakan metode eliminasi. Ya tadi X plus 5 sama dengan 1, Y min 1 sama X min Y sama dengan 1, kalikan 1 semuanya. Ini terus kita akan menghilangkan X-nya saja. Berarti kita akan menemukan yang Y-nya. Berarti kita eliminasi dengan menggunakan tanda negatif. Oke, X dikurangi X adalah 0. X, Y dikurangi negatif Y. Min bertemu nim adalah positif. Y plus Y adalah 2Y. 5 dikurangi 1 adalah 4. Y kedua ruas dibagi 2, yaitu Y sama dengan 2. Oke, langkah kedua menggunakan metode substitusi. Jadi kita masukkan ke salah satu persamaan saja, kita ambil yang termudah. Yaitu dari persamaan kedua ini, kita ambil yang termudah yaitu persamaan yang kedua. X min Y sama dengan 1. Y-nya kita substitusikan 2. Oke, kedua ruas ditambah 2. X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP 32. Metode grafik. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, yaitu langkah pertamanya. Tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Itu langkah kedua. Jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota, yaitu di mana titik perpotongannya tadi, titik perpotongannya. Itu yang kedua. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Maka dapat dikatakan himpunan penyelesaian ialah himpunan kosong dan dapat ditulis ini lambang himpunan kosong seperti ini ya. Oke. Jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak berhingga. Oke, ini menggunakan metode grafik, soalnya sama. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan titik potong sumbu X dan Y. Titik potong untuk persamaan 1, X plus Y sama dengan 5. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya Y-nya sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5, X ditambah Y-nya tadi 0 ya, kita substitusikan di Y-nya 5. Berarti X sama dengan 5, maka titik potongnya adalah 5,0 karena Y-nya tadi 0, X-nya 5. 5 X, Y 5,0. Oke, menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5. X 0-nya kita substitusikan ke X, 5, berarti Y sama dengan 5, maka titik potongnya adalah 0,5. Oke, titik potong untuk persamaan kedua yaitu X min Y sama dengan 1. Kita akan menentukan titik potong yang sumbu X terlebih dahulu. Syaratnya, jika kita ingin menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya Y-nya adalah sama dengan 0. Jika sumbu Y, maka X-nya adalah sama dengan 0. Oke.
Iya ya, ini X min Y sama dengan 1, X 0-nya disubstitusikan ke Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. Maka titik potongnya adalah 1,0. Menentukan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0, X min Y sama dengan 1, 0-nya disubstitusikan ke X min Y sama 1, Y sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 1. Langkah kedua, gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua bersamaan di atas. Maka hasilnya dapat dilihat di gambar di bawah ini. Oke, ini persamaan yang X plus Y sama dengan 5 ya. Ini titik potongnya pada sumbu Y yaitu 0,5 dan X-nya tadi 5,0. Dan ini untuk persamaan X min Y sama dengan 1, di mana titik perpotongannya adalah pada sumbu Y-nya 0, negatif 1 dan pada sumbu X-nya 1,0. Kita panjangkan garisnya, maka akan bertemu di titik 2, 3. Oke, berarti dari sini kita ketahui bahwa dilihat dari gambar grafik di atas, maka titik potong dari kedua grafik di atas ada di titik 3 dan 2. Berarti 3,2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP 32, tahu ya tadi? Sistemnya tadi kan jika garisnya berpotongan, maka itu adalah solusinya. Jika garisnya sejajar, maka tidak mempunyai penyelesaian, dan jika garisnya berhimpit, maka mempunyai penyelesaian tak hingga. Dan ini berpotong baca, maka hanya ada satu penyelesaian, yaitu titik perpotongan tadi. Oke, menyelesaikan masalah nyata terkait PLDV. Jadi yang pertama membuat model matematika. Yang kedua menyelesaikan model matematika yang diperoleh. Yang ketiga kembalikan hasil yang diperoleh ke masalah nyata. Oke, materi terakhir adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV. Cara menyelesaikannya dirangkum dalam 3 tahap berikut ini. 3 tahap ini ya. Kunci utamanya adalah dalam memodelkan dan tidak lupa. Uji utama adalah memodelkan di mana langkah yang pertama. Dan tidak lupa di akhir kesimpulannya dikembalikan ke masalah nyata. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.